Halo, ketemu lagi dengan Mas Eko Otomotif. Hari ini kita akan belajar tentang las CO2 ya, yang digunakan untuk memperbaiki bodi pada jurusan teknik bodi otomotif atau pada bengkel bodi. Nah, kita kupas satu-satu. Metode penyambungan logam itu ada dua, yaitu dengan cara rivet atau paku keling dan dengan baut dan mur. Jadi kalau ada dua benda kita jadikan satu, itu bisa kita ikat dengan rivet atau dengan baut. Nah, itu mekanis. Terus untuk metalurgisnya itu menggunakan las. Jadi benda tersebut bisa dileburkan sehingga menjadi satu. Nah, tidak dileburkan semua, tetapi bagian tertentu saja dileburkan dengan cara dilas. Karakteristik pengelasan ya, kenapa toh kok pengelasan itu ada? Karena pengelasan itu dapat membangun bentuk yang kokoh. Jadi misalkan kita membuat rak itu kita baut, sama rak itu kita las, maka lebih kokoh kita las, karena dilas nanti mati ya, paten. Kalau dibaut nanti bautnya kurang kencang, itu masih bisa goyang-goyang. Berat dapat dikurangi ya, coba bayangkan kalau mobil itu tidak ada lasnya, sasisnya di baut semua ya, maka nanti berapa baut, nanti berapa ribu baut yang ditambahkan dan akan menjadi berat, kedap terhadap udara dan air ya. Kalau ada tangki itu dilas ya, bayangkan kalau tangki itu dibaut pasti bocor. Efisiensi produksi meningkat ya, meningkat karena kebutuhan baut sedikit daripada las. Memerlukan keahlian ya, jadi memang kalau kita memasang bongkar pasang baut itu gampang keahliannya, tapi kalau pengelasan kita harus berlatih ngelas. Panel dapat rusak bila terlalu panas. Lah ini kekurangannya, jika lasnya nanti, las itu bisa mempengaruhi bahan menjadi panas sehingga bahannya mungkin lebih rapuh atau bagaimana. Nah, di bodi mobil itu ada beberapa las ya, ada beberapa metode, yaitu las titik dan las busur CO2. Terus bracing pada area yang diinstruksikan pabrik, dan las asetilin itu tidak dianjurkan sekarang. Nah, ini prinsip dasar las CO2 ya, jadi ini adalah toknya, nozzle-nya. Nah, kawatnya keluar dari sini ya. Terus di sini ini adalah, ini api las ya, di sini api lasnya ya. Di sini yang bentuknya seperti melengkung-melengkung ini adalah gasnya. Gas ini berfungsi untuk melindungi hasil pengelasan terhadap oksigen dan nitrogen yang ada di udara. Kenapa kok harus dilindungi dari oksigen? Karena nanti kalau oksigen masuk sini, dia bisa mengalami oksidasi. Jadi pembakarannya lebih besar dan kemungkinan menjadi lebih panas. Nah, ini parameter pengelasan ya. Parameter pengelasan ini sangat penting sekali pada saat Ananda melakukan pengelasan. Jadi nanti Ananda mencari chemistry-nya itu di sini. Nah, yang pertama aliran kawat. Ya, aliran kawatnya nanti di setel dulu. Yang kedua adalah voltase. Voltase di setel dulu. Voltase terlalu tinggi nanti jebol. Voltase terlalu rendah nanti tidak tembus. Jadi yang bagus adalah voltasenya pas ya, tembus tetapi tidak jebol. Terus volume gas yang mengalir. Volume gas yang mengalir ini kalau terlalu sedikit hasil pengelasannya buruk, tapi kalau terlalu banyak
hasil pengelasannya bagus tetapi boros tentunya. Kalau di industri menghabiskan biaya karena gasnya harganya mahal. Jarak kontak tip dengan panel, nah ini juga pengaruh ya, tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Sudut tok, nah ini sudutnya ini juga berpengaruh. Semakin ini misalkan sudutnya semakin kecil, maka semakin mudah tembus. Semakin lebar sudutnya, nanti semakin tinggi hasil pengelasannya atau bitnya semakin tinggi. Wheel speed, kecepatan pengelasan ini juga pengaruh. Semakin cepat kita ngelas, maka nanti sedikit elektroda yang menempel pada plat. Jadi harus pas ya. Tugas Ananda semuanya nanti pada saat praktek, Ananda mencari sudut yang baik seperti apa ya, jaraknya ini yang baik seperti apa, dan itu dicari sendiri ya, dicari sendiri Ananda saat praktek semuanya. Perlengkapan pengelasan ya, nanti Ananda semuanya dapat mesin las ya, dimana mesin las itu ada di dalamnya ada kabel yang mengalir ya. Terus ini ada trok yang Ananda pegang nanti, terus ada gas yang mengalir juga menuju mesin, dan juga ada power, tegangan kelistrikan yang mengalir. Metode pengelasan itu ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah butt welding, yang kedua adalah plug welding, dan yang ketiga adalah fillet welding. Yang pertama adalah butt welding. Butt welding ini itu 2 plat dijejerkan ya, dikasih jaraknya setebal kawatnya 0,8, biasanya jaraknya juga 0,8 yang kita gunakan. Yang pertama adalah di tack weld dulu di titik, selanjutnya di las main weld ya, jadi 2 plat yang disejajarkan terus di las, itu namanya butt welding. Ini T nya kurang 1, butt welding. Yang selanjutnya adalah plug welding. Plug welding itu ada 2 plat, yang atas dilubangi, terus plat yang lubang itu dilas sehingga tertutup dan nempel pada plat di bawahnya. Ini namanya adalah plug welding. Dan yang ketiga adalah fillet welding. Fillet welding itu platnya ditumpuk ya, di sini ada offsetnya, ditumpuk ada offsetnya, terus dilas di bagian sini. Nah, ini namanya fillet welding ya, nanti Ananda akan mempraktekannya. Peralatan pengelasan nanti ada las mic punya kita, terus ada bahan anti karat, setelah dilas nanti disemprot belakangnya, terus ada grindernya, bell sander nanti untuk meratakan bit yang sudah dilas. Nanti ada face shield protector. Shield protector ini digunakan untuk melindungi kepala kita, wajah kita dari las dan juga mata kita. Nanti wajib digunakan. Kalau tidak digunakan nanti matanya bloloan. Terus safety shoes, ya, sepatu kerja, dan juga ada leg covernya. Terus ada apron untuk tubuh dan juga ada sarung tangan. Nah, nanti kalau Ananda mau ngelas nanti bentuknya seperti ini. Jadi di atas menggunakan topi, terus ada kedok lasnya, terus ada apron, tangannya menggunakan sarung tangan, kakinya menggunakan leg cover. Butt welding seperti ini, yang pertama di tack weld dulu, terus selanjutnya dilas.
Ya, pada saat mengelas nanti yang perlu diperhatikan adalah kita bisa melihat cairan las yang meleleh di sini. Ya, kuncinya di situ. Jadi Ananda nanti bisa melihat sebesar apa hasil pengelasannya. Nah, selanjutnya untuk mengurangi panas karena plat yang kita las itu nanti tipis, nanti tidak ngelasnya seperti las plat tebal ceret, itu las tebal untuk plat tebal. Tapi untuk plat tipis ngelasnya ceret, 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 ceret seperti itu. Nanti kalau ceret terus jebol pasti. Nah, ngelasnya pada panel mobil itu tidak, pada saat dilas tidak boleh sampai melengkung. Jadi ngelasnya bagian sini dulu, baru sini, terus akhirnya terlas semua. Kalau ngelasnya dari sini terus, wah itu nanti akan melengkung. Nah, kalau plug welding seperti ini, ya, jadi yang atas kosong, ya, ini nanti dilas. Ya. Jika ngelas, pada saat mengelas nanti ada titik-titik di samping kanan kiri, itu namanya spatter. Ya, bisa jadi jaraknya terlalu jauh atau tegangannya terlalu tinggi. Nah, ini nanti harus konstan, tidak boleh tidak konstan seperti ini hasil pengelasannya. Tidak boleh tidak boleh bolong, tidak boleh gosong hasil pengelasannya. Terima kasih, itu dulu. Sampai ketemu di sekolahan dan sampai jumpa pada saat praktek.